Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arindy Antika. Saya mahasiswi Unusurya Prodi Manajemen. Di sini saya akan sharing tentang metode transportasi dengan pojok barat laut atau Northwest Corner Method, yaitu teknik sederhana dalam riset operasi untuk menentukan solusi kelayakan dasar awal pada masalah transportasi, mengalokasikan barang dari titik pasokan ke permintaan tanpa mempertimbangkan biaya di tahap awal. Tujuan dari metode ini yaitu untuk menentukan riset operasi transportasi, mengalokasikan barang dari berbagai titik sumber ke berbagai titik tujuan secara sistematis tanpa melebihi batas kapasitas. Pada metode ini, yaitu alokasi ditentukan mutlak oleh batas supply dan demand, kemudian biaya pengiriman per unit sama sekali tidak dihiraukan dalam penentuan rute awal. Selanjutnya, yaitu langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, memulai dari kiri atas, selalu bertitik tolak pada sel baris 1, kemudian kolom 1 pojok barat laut. Kemudian langkah kedua yaitu mengisi sel dengan nilai terkecil antara total kapasitas dan permintaan. Kemudian yang ketiga adalah mencoret baris jika suplai habis atau mencoret kolom jika permintaan terpenuhi. Kemudian pindah arah, jika suplai 0 maka pindah ke bawah, dan jika permintaan 0 yaitu pindah ke kanan. Baik, selanjutnya kita akan studi kasus bagaimana penerapan metode pojok barat laut pada jaringan distribusi PT XYZ, yaitu 3 gudang, 4 pabrik dengan total 2.600.000 unit material yang harus dialokasikan secara presisi. Nah, pada kolom ini, kolom PT 1, 2, 3, 4 ini adalah demand yang dibutuhkan atau permintaan yang dibutuhkan. Kemudian gudang ABC ini adalah kapasitas dari gudang itu masing-masing. Nah, untuk di sini ada angka 120, 140 ini adalah biaya yang diperlukan untuk pengiriman satu material. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita melihat dari angka di sini dari PT1 ya. Ini yang paling terkecil yang mana? 420, 750, 1 juta atau 850. Yaitu ada pada PT1 di 750 di kolom ini. Berarti diisi dengan angka yaitu 420.000. Nah, kemudian ketika kolom dari PT1 ini sudah penuh ya, berarti maka untuk kolom pada gudang B dan C ini dihitamkan atau diisi 0. Nah, kemudian kita geser selanjutnya ke PT2. Karena sebelumnya di PT1 sudah terisi 20, sehingga di PT2 kita mengisi 330, yaitu pengurangan dari 750 dan 420. Sehingga dihasilkan 330. Nah, kemudian untuk gudang A, untuk baris gudang A ini sudah terpenuhi. Sehingga untuk baris pada PT3 dan PT4 juga dienolkan atau kita hitamkan. Nah, selanjutnya kita kembali ke PT2. Karena pada kolom PT2 gudang A sudah terisi 330, sedangkan demand yang dibutuhkan adalah 830, sehingga masih ada sisa yaitu 500.000 pada kolom PT2 baris gudang B. Nah, sehingga untuk kolom di PT2 gudang C yaitu dinolkan karena pada PT2 ini sudah sama ya jumlahnya, yaitu 330 ditambah 500 yaitu 830. Kemudian selanjutnya kita geser ke PT3 yaitu
karena kolom di gudang A sudah hitam, kemudian kita mengisi pada PT3 baris gudang B, yaitu 500.000 diperoleh dari supply 1 juta ini dikurangi pada kolom PTB tadi yaitu 500.000, sehingga pada PT3 di baris gudang B diisi 500.000. Nah, kemudian karena baris gudang B juga sudah nol, jadi untuk PT4 baris gudang B diisi 0 atau kita hitamkan. Kemudian lanjut lagi kita ke PT3. Karena masih ada kurang ya, dari dia demand-nya 630, kemudian diisi di gudang B yaitu 500, sehingga gudang C kita isi yaitu 130.000 hasil dari pengurangan 630.000 dikurangi 500.000. Nah, kemudian kita geser lagi ke PT4. Ke PT4 yaitu dia demand-nya 720.000, dan untuk gudang 3 tadi ya, di kolom gudang C kan sudah terisi 130, sehingga untuk kolom PT4 gudang C diisi yaitu 720.000 hasil dari pengurangan 850.000 dikurangi 130.000. Nah, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil seperti ini, kita menghitung nilai rupiahnya, yaitu volume per PT tadi, kita kalikan dengan biaya per unitnya, sehingga diperoleh total biaya distribusi yaitu 348 juta rupiah. Nah, evaluasi dari metode ini yaitu keunggulannya, pengerjaannya sederhana, kemudian sangat cepat menentukan solusi dasar seketika tanpa perlu komputasi biaya yang rumit. Kemudian kelemahannya yaitu mengabaikan rute dengan biaya terendah. Solusi sangat mahal, jauh dari optimal secara finansial, yaitu membutuhkan literasi lanjutan. Kemudian adalah metode NWC ini memaksa kita menggunakan sel berbiaya paling mahal semata-mata karena posisi spesialnya di grid, bukan karena efisiennya. Jadi metode ini adalah metode yang paling instan untuk menemukan solusi awal kelayakan dalam jaringan distribusi yang kompleks. Kemudian alokasi bergerak murni berdasarkan posisi grid dan batasan kapasitas absolut. Kemudian selalu menjadikan NWC sebagai titik tolak. Hasil akhirnya membutuhkan algoritma optimasi lanjutan untuk efisiensi biaya real perusahaan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.